Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Suara Semanggar dengan segmen Bangku Sekolah. Ada cerita apa ya hari ini? Oh ya, di sini kalian bertemu lagi sama saya Kak Anes. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari Bapak Guru kita. Ada 2 nih narasumbernya. Silakan perkenalkan diri Bapak. Perkenalkan diri. Iya. Oke. Mungkin semua guru Semanggar juga sudah tahu ya nama Bapak dan sebelah Bapak. Nama Bapak dulu nggih? Nggih, silahkan. Saya Pak Jenuri. Biasanya sama anak-anak dan Bapak Ibu guru di sekitar dipanggil sama Pak Jen. Oke. Bapak di sini pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nggih. Iya. Mungkin sebelahnya mau menambahi, silakan. Saya sudah kalian salah kan? Kalian sudah tahu sendiri dari suaranya. Saya Bapak Dimas Ari Ananda SPD, biasa dipanggil Pak Du. SPD ya Pak? Iya SPD. Oh, SPD ya? SPD. Iya. Kan biasanya yang kaosku bahasa Jawa kan. Biasanya kan kalau di kaos saya ada tulisannya DEEMZ, itu bukan Pak Dem tapi Pak Dems, manggilnya Dems. Pak Dems dan Pak Jen. Pak Ya. Jen, Pak Nu. Oh iya, tapi kalau di rumah Pak Jen ini biasanya dipanggil Pak Nuri. Wih, keren banget nih. Panggilannya di setiap tempat berbeda. Beda, biar ada sensasi yang menarik ya Dok ya. Iya, benar. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Jen. Oh ya. Langsung ke pertanyaan nih Pak ya. Serius. Oke. Ini bagaimana kesan pertama Pak Dem sama Pak Jen mengajar di Semanggar? Mungkin Pak Dimas dulu. Coba, ya. Oke. Kesan pertamanya. Oke, kebetulan kan di sini masih baru jadi guru, masih terhitung kurang lebih 2 tahun di sini. Jadi kesannya hal baru, seru aja. Saya kepikirannya dulu, ini cerita nggak apa-apa toh? Iya. Oh iya, bebas toh? Bebas Oh, iya. kita cerita Pak. Sharing-sharing kita. Jadi itu nggak nyangka kalau ngajar di SMA itu enak. Kalau ngajar di SD atau SMP, saya dulu sebenarnya pengen ngajar di SMP karena peralihan dari anak kecil mau ke remaja. Jadi kalau SMP kayaknya enak. Nah, ternyata lebih enak di SMA karena kalau di SMA itu anaknya bisa diajak sharing, diajak guyon, diajak ngomong itu udah nalar. Daripada kalau SD kan harus ngomong rene kan gitu. Iya, Jadi, benar. Jadi kesannya enak, seru. Pak Jenuri mungkin gimana kesannya? Kan sudah pengalaman ngajar di mana-mana. Oke, Pak Jenuri. Pak Nuri ya ini ya. Oh iya, Ya. Pak Nuri. Oke, Pak Nuri. Kalau kesan saya ngajar di Semanggar, saya juga terhitung baru ya Dok ya. Oh iya. Oke. Mungkin unda-undi sama unda-undi, bahasanya unda-undi. Bahasa Indonesia apa undang-undang? Bahasa unda-undinya itu apa? Sama bahasa Indonesia Oh atau aku? iya, bahasa Indonesia ya Pak ya, lupa saya. Biasanya saya kan ngajar banyak ya Pak ya, ada matematika PPKN, bahasa Jawa, biasanya kan. Nah, pastinya campur. Unda-undi itu seperti halnya Kurang lebih sama ya. kurang lebih sama ya. Iya. Kurang lebih sama. Intinya kesan pertama saya ngajar di sini itu menarik. Daripada yang dulu-dulu. Ya, kesan saya menarik. Kenapa? Karena di sini saya dapat pengalaman baru, anak-anak baru, dan dapat wawasan-wawasan baru dari Bapak Ibu guru, anak-anak yang ada di kelas di sini. Wow. Apalagi anak kelas 11-an. Wih, Ya. kelas 11. Kalau kelas 11-an itu anak-anaknya luar biasa, Wow. aktif, luar biasa banget. cerdas, banget. Kasih tangan. Aplaus. Nah, ini kan ngomongin anak-anak di Semanggar ya Pak. Iya. Menurut Bapak Dimas dan Pak Jen, ada nggak sih siswa atau siswi yang sangat amat bandel di Semanggar? Kalau masalah bandel itu lumrah. Iya. Bener. Menurut saya lumrah Dok. Karena kenapa? Anak SMA itu kalau dikatakan lurus semua, Nggak benar. enggak benar, gitu. Iya. Ada sebagian anak yang bandelnya keliwat juga ada. Ada anak yang pendiam banget juga ada. Iya. Gitu. Nggih. Tapi kalau bandel itu masih di lumrah, rata-rata lumrah, itu saya kategorikan masih wajar. Karena kalau anak SMA tidak bandel, besok tidak ada kesan menarik atau cerita yang akan dibawa
sampai tua itu diceritakan ke anak-anaknya. Oh, iya, Mungkin menambahkan benar, kalau anak SMA itu kan soalnya peralihan, mereka masih mencari jati diri. Jadi iya, benar. terus cari perhatian dari lawan jenis karena mereka juga masuk ke masa puber. Jadi sebenarnya mereka itu butuh diperhatikan aja. Kenapa bandel itu karena butuh diperhatikan, ingin astagfirullahaladzim, kok iso enak ngomong gitu. lupa biar menarik, biar seru Pak Dimas. Alhamdulillah. Jelas. Tapi jangan diedit ya, ini lucu. Iya. Apa kata Terus ini aku operator ngomong, nanti ya? Iya. Oke Pak Prim. Ya itu tadi. Jadi peralihan dari masa SMA mau ke remaja, jadi mereka mencari perhatian. Tapi kalau misalnya bandel sampai ke nemenan, yo bapak ibu guru wajib untuk mengingatkan karena kan ini di lembaga sekolah pasti juga punya peraturan gitu. Oh iya, benar. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya, untuk semuanya sih, karya terbaik dari Bapak Dimas dan Pak Jen ini ada nggak sih yang masih disimpan atau udah dijual? Karya apapun. Maksudnya ini dalam hal apa ini? Dalam ya bebas, bisa jadi kayak ke Pak Jen mungkin bikin puisi atau apa gitu. Dulu pernah ya Dok ya, waktu eranya Kir masa pembinanya Bu Yola, itu ada sebagian anak yang mungkin sudah lulus. Kebanyakan kemarin itu yang dipakai itu anak-anak KBC yang eranya Mas Arkan, eranya Irvin dan kawan-kawan itu pernah membuat satu tulisan atau antologi puisi. Di situ juga ada saya, ada Bu Yula, ada Pak Prima, ada Bapak pengawas, Pak Uda. Di situ menerbitkan satu buku antologi puisi. Saya juga lupa isinya apa ya di dalam itu. Pokok intinya masa-masa Covid, masa-masa di era Covid itu mungkin pertama kalinya saya membuat sebuah karya dan dibukukan di dalam antologi tersebut. Iya. Mungkin Pak Dimas ada satu bentuk karya yang menarik. Apa mungkin? Karena saya bergerak di bidang olahraga, jadi kalau karya belum ada ya. Kalau prestasi mungkin ada Dok. Nah ya, Kalau prestasi. Prestasi saat sekolah ini ngajar. Bebas, mau prestasi pribadi dari kalau Pak Dimas ini prestasinya banyak Dok. Opo? Apa? Nah, Pak Dimas ini ada iki podcast Dok. Iya. Oh, ini nggak boleh ngada-ngada Pak, karena ini jujur ya. Jangan diedit tapi jujur. Tapi jangan diedit ya. Iya. Sampean kok lebih ngerti karya aku timbang aku. Oke. Kalau karya sih nggak ada, tapi kalau prestasi bukan prestasi sih, lebih ke keterampilan yang saya punya. Jadi sesuai bidangnya saya pernah ikut di universitas waktu itu Liga Mahasiswa. Jadi kalau SD itu Porseni, kalau SMA itu bisa dikatakan OSN, kalau di universitas itu Liga Mahasiswa atau 5. Singkatannya itu juara 3, cuma juara 3 sih di Surakarta. Terus kalau pribadi itu ada, saya punya sertifikat lisensi wasit bola voli indoor tingkat daerah. Wih, keren. Membanggakan menurut. Ya tidak membanggakan, tapi saya cukup bangga terhadap Anda, Bapak. Aku gak mbak sampean. Ya gak apa-apa. Kali ini menurut pandangan saya terhadap panjenengan. Thank you. Lanjut pada. Ojo serius sudah. Ya saya jadi lupa Pak mau ngomong apa. Nah, tadi kan udah sharing-sharing nih, kalau semisal dari Pak Dimas sendiri kan tadi ikut liganya itu dalam kategori olahraga yang apa Pak? Kalau liganya itu bola voli, jadi nasional. Jadi universitas, dibuka secara nasional, tinggal universitasnya mana aja yang ikut gitu. Jadi ketemu di situ jadi satu. Itu era waktu kuliah ya. Lulus tapi hampir lulus tapi. Hampir lulus Pak Dimas. Kan masih menjabat sebagai mahasiswa ya berarti ya? Maha kan masih berarti titelnya masih anak kuliahan lah ya. Sekarang Bapak guru. Sekarang bisa. Bagus. Tepuk tangan terus loh. Biar menarik. Gak apa-apa Pak, kan namanya mengapresiasi. Oh iya. Gitu. Iya. Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kenapa bapak-bapak ini memilih mata pelajaran bahasa Indonesia dan PCOK?
Oke. Saya dulu. Iya, Mas Jerry, monggo. Saya dulu ya. Jerry. Oke, silahkan. Saya dulu terinspirasi oleh guru saya. Wih, berarti hampir sama kayak narasumber kita sebelum-sebelumnya, yaitu Bu Yula ya. Bu Yula juga terinspirasi. Iya, terinspirasi dari Wih. guru SMP-nya waktu Nggih. itu. Saya juga sama. Saya terinspirasi dengan dua guru pada masa saya dulu, era tahun tua. Tidak mau disebutkan Tidak karena mau takut disebutkan, takut ketahuan kelihatan. umur. Iya. Gitu. Beliau sekarang juga ngajar di sini. Oh, berarti guru Semanggar juga. Guru Semanggar juga. Wih, Dulu saya SMP saya sebutkan nggak apa ya? nggak apa-apa. Nggak apa. Nanti gak disensor kan ya? Nggak, Nanti disuruh bayar aman. Pak. royaltinya. Aman. Saya dulu SMP 2 Barurejo. Kalau sekarang ganti nama SMP 2 Siliragung. Oh, iya. Ya. Ya. Beliau dulu ngajar saya mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan waktu kelas 3 beliau sebagai wali kelas saya. Wih, berarti deket banget ya, Pak ya? Deket banget. Nggih. Beliau ngajar bahasa Indonesia sangat menarik, inspiratif, dan memberikan wawasan banyak kepada saya. Beliau adalah Jreng, jreng, jreng. Namanya Ibu DRS Martina. Wih, tepuk tangan dulu dong. Menginspirasi berarti. Menginspirasi sekali karena beliau mulanya tegas, penuh semangat, dan selalu ambisi anak-anaknya bisa, harus bisa. Kalau beliau ngajarnya anaknya tidak bisa, akan diulang-ulang terus sampai anak itu benar-benar bisa. Oke. Bisa sampai pada waktu dulu ya, Dok ya. Nggih. Itu waktu dulu itu ngajarnya 1,5 jam, tapi beliau itu bisa ambil jam di luar batas jam KBM. Ada Karena? tambahan mapel lagi. Karena beliau itu berharap ada anak atau bibit-bibit anak-anak di dalam kelasnya itu bisa dan harus bisa seperti beliau. Wih, berarti Dan akhirnya Dan memotivasi akhirnya banget ada, ya, Pak ya? ya, motivasi banget. Ya, ada sebagian anak yang ngajar bahasa Indonesia dan ada yang ngajar banyak murid-murid Bu Martina. Alhamdulillah, berarti Bu Martina itu berhasil ya untuk menjadikan murid-muridnya itu sebagai orang yang sukses. Yes. Gitu ya. Sukses, Inspirasi. terinspirasi dari beliau. Benar. Dan waktu SMA, ini Bu lagi cerita. Oh ya, monggo. Boleh. boleh silakan. Waktunya berapa sih, Mada? Los. Waktunya terserah. Terserah ya ini ya. Waktu SMA, saya terinspirasi lagi dengan guru bahasa Indonesia saya. Oke, siapa itu? Dari mulai SMP saya suka bahasa Indonesia dan masuk lagi ke SMA, itu ada guru bahasa Indonesia laki-laki dan sangat menarik sekali untuk mengajarnya. Wih, keren tuh. Siapa tuh kira-kira, Pak? Bapak Sutaji. Oh, Pak Sutaji? Semanggar juga ya? Bukan. Oh, bukan. Pak Sutaji dulu ngajar di sana. Iya, Pak Sutaji Oh. dulu itu ngajar di SMA saya dulu. Oh, Nggih. gitu. Bukan Pak Taji ini loh ya. Loh. Iya. Loh. Ada namanya lagi dan Oh. anaknya sama, namanya sama. Sama. Dan anaknya sekarang itu sekolah di sini. Oh. Oke. Oh, begitu. Kelas 12 MIPA 6. Ya. Atas nama jreng tidak. Gitu ya, Pak. Ya, Pansos itu ya. kenapa saya senang mengambil jurusan bahasa Indonesia karena ada guru yang memberikan wawasan pengalaman baru kepada saya untuk menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Kebanyakan anak kan tidak senang pelajaran bahasa Indonesia karena menghafal, Iya. meliterasi, Benar. gitu. Apalagi kalau yang bacanya tuh sudah banyak Nah, banget. mesti akan agak jenuh ya, Ndok ya? Iya, Jenuh. benar. Nah, maka dari itu kenapa saya terinspirasi untuk mengambil itu yaitu karena ada orang yang mendorong dari belakang untuk bisa dan terus bisa terhadap dan mencintai bahasa Indonesia. Wih, keren. Apalagi bahasa Indonesia itu kan bahasa nasional, bahasa kita ya. Bahasa nasional dan bahasa pemersatu bangsa. Iya, benar. Gitu dari Sabang sampai Merauke kan dialeknya sudah berbeda-beda ya, Ndok ya. Iya. Ada dari Sumatera, Papua dan manapun itu setiap orang itu dialeknya berbeda-beda. Kalau dikumpulkan jadi satu kan nggak mungkin semua orang itu memakai dialeknya sendiri-sendiri. Iya, benar. Bener dong, Mboten? Benar. Gitu. Mesti menggunakan bahasa yang pemersatu. baku adalah bahasa Indonesia.
terima kasih. Itu mungkin dari saya ya. Oke. Mungkin terima Pak Dimas, mungkin Pak Dimas. kasih. Bagaimana? Itu tadi Pak Januri. Sekarang kalau saya ceritanya kenapa memilih pelajaran PJOK? Ini jujur ya? Iya. Karena semasa saya SMA sampai lulus SMA itu saya rasa sepertinya saya kalau dalam pelajaran, kalau misalkan jadi guru itu saya bisanya, mampunya ketika nanti sudah kuliah kayak saya bisa mengikutinya kalau pelajaran olahraga. Jadi itu kenapa alasannya milih wis olahraga aja gitu. Jadi ini juga pesan buat anak yang mungkin kelas 11 dan 12, kalau kalian bingung mau kuliah apa, kecuali kalau kalian sudah punya tujuan atau kalian sudah diarahkan oleh orang tua untuk menjadi TNI atau Polri, enggak apa-apa, ikuti aja kalau memang kalian ingin, atau minimal ikutilah apa kemauan orang tua kalian. Tapi kalau kalian pengen kuliah, kalian bingung aku kuliah apa yo, ikuti kata hatimu. Kamu mata pelajaran sing paling seneng opo, sing paling iso sing mbok kuasai opo. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti dapat inspirasi kayak Pak Januri tadi. Jadi menurut kalian ketika pelajaran terus gurunya kayak enak deh kayak gini, oh enak, aku kayak semen pengen jadi guru ini, jadi kan inspirasi juga. Iya, benar. Jadi banyak jalan untuk menuju Roma. Ya, itu alasannya gitu. Jadi Alasannya simpel ya? aku Iya, simple. paling iso olahraga, jadi aku tak olahraga karena kan nanti Tidak muluk-muluk jadi dok. kelanjutannya kan nggak mungkin kita misalnya ya saya nggak bisa itu pelajaran yang menghitung kimia, fisika, matematika nggak iso. Sama dengan saya. Saya isone action sama menjelaskan itu bisa. Oke. Jadi kan nggak mungkin saya paksakan untuk matematika. Nanti kalau paksa matematika saya masuk kuliah jadi apa? Iya, benar, Ya. benar. Malah duduk di belakang nanti. Kalau Mada sering duduknya di mana? Ya. Makanya di depan. Mada di depan. Tengah-tengah, Iya. Pak, tengah-tengah. Dulu saya pas jaga ujian sebelahan sama Najma. Ingat Najma dapat berapa makdum? Wah, awakmu dapat wah ngawuri. Ngawuri ya. Jadi berarti dia motivasinya untuk belajar itu ada ya. Enggak sing Iya. alah Beno wis Alah bersaing Beno. terus. Selawe Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, ngono ki. Jangan ya Dok ya. Alhamdulillah Harus enggak. punya acuan dan semangat, nggih. Iya. Kebetulan Mada kemarin peringkat berapa, Dok? waduh, kok disepil. Peringkat berapa? Peringkatnya alhamdulillah masih dalam 10 besar. 10 besar. 10 besar. Terima kasih. Januri. Seru. Mengapresiasi. Mengapresiasi. Oh, iya. Iya. Kalau PJOK dan bahasa Indonesianya dapat berapa? Alhamdulillah 9. Wih. Oh. Pak Dimas Butuh. berikan 9. Bodoh aku Pak. Pak Aan. Waduh. Alhamdulillah. Pak Aan. Pak Aan. Kalau yang kelas 11 ini Pak Aan. Pak Aan. Kalau yang Boleh kelas... sepil Jose? Ya, pucus. Ya, Jose dapat berapa PJOK-nya? ya kurang Pernah tahu saya, tahu? Pak. Ya. Tapi untuk PJOK-nya itu sepertinya Jose bagus, Pak. Bagus. Karena dia di keterampilan juga di seharinya juga aktif kalau di PJOK. Alhamdulillah. Lanjut, Berarti Mada. ada manfaatnya. Alhamdulillah. Nah, dari cerita Pak Jen dan Pak Dimas tadi, kita kan bisa mengambil kayak apapun yang kalian sukai, meskipun itu bukan pengetahuan atau mungkin kalian cuma bisa di bidang keterampilannya aja atau pengetahuannya aja, ya udah tekuni itu ya Pak ya. Tekuni, Iya. ikuti naluri atine sampean sendiri. Iya benar. Jangan mengikuti orang lain. Kalau orang lain mau ambil jurusan apa, tapi sampean sendiri tidak bisa, ya takutnya nanti sampean keblegong ke lubang yang tidak sampean inginkan. Wih, keren ya saya. Keren bahasa saya ya. Keren, ya. tepuk tangan. Iya, karena kalau semisal kita nggak mengikuti kata hati, nantinya ya udah kita menyesal. Apalagi kalau kita masuknya itu pakai cara mandiri gitu ya Pak. Udah kita pakai mandiri, kitanya salah ambil, nanti jadinya tuh nggak jadi gitu. Jadinya nggak jadi. Bener. Iya. Seperti pengalaman saya kan Mbak Jinuri yang saya pernah cerita yang di UNED. Boleh saya ceritakan? Boleh, silahkan. Boleh? Gak usah. Ya wis lah, gak usah. Pak Jinuri gak usah deh. Oh, Nggak nggak penting. usah. Banyak kalau Mas Oh, gak, Rafis. sing UNED tok ae. Jangan, itu nanti malah memburukkan citra baiknya sampai Oh, iya. Jangan. Aku branding Oke. aku ya. Oh, jangan. Oke, ya sudah kalau gitu Lupa. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Oke. Iya. Tipe mengajarnya Bapak Dimas dan Pak Januri ini menggunakan metode apa saja? Ini tipe apa anu? Metode berarti yang kita gunakan metode di dalam Yes. kelasnya. Bisa dalam kelas, bisa di luar kelas, bebas. Oh iya ya, kan ini kurikulum merdeka ya. Iya. Yes. Gini nak, kalau masalah metode itu kan setiap guru Pasti berbeda-beda ya Pak. memiliki cara masing-masing. Iya.
Kalau saya anggap itu bukan metode, Nak. Kalau menurut versi saya. Oke, lalu Nggih, apa, Pak? strategi. Oh, strategi. Nggih. Oke. Sama sih sebenarnya, kalau strategi dengan metode itu sebenarnya sama. Tapi yang sering saya gunakan itu adalah inquiry. Gimana itu, Pak? Nah, ada kertas, Nduk. Ya. Kertas, coba. Saya minta 1 kertas saja. Ada apa enggak? Oke, saya ambilkan dulu Ya, Pak. ada, ambilkan dulu. Nah, Pak Dimas, kalau Pak Dimas apa? Sering menggunakan metode apa? Sebelum biar Mahda ambil kertas dulu, kalau Pak Dimas sering menggunakan metode apa? Kayak saya lebih ke menginstruksikan anak-anak. Berarti itu apa maksud apa? Komando. Komando. Ada ya? Iya. Oh, komando. Ini Pak Jainuri. Komando. Ngapain sih pakai kertas Pak Jainuri? Biar ada inspirasi. Oh, biar langsung ada. Ada contohnya. ada contohnya. Nah, Tapi kan ini podcast. iya ya. Kalau iya ya. Siapa yang mau melihat wajah kita ya? Magda. Dan nanti Magda Nah, bisa menyalurkan kebetulan ya, teman-teman bisa nih. sambung suara ke teman-teman yang lain, sambung lidah. Nah, saya minta 1 kertas ya, Magda, yang di tengah-tengah saja, Nduk. Nah, ini saya sobek, Magda duduk ya. Saya sobek dulu, boleh Magda? Iya, boleh, Boleh silahkan. sekali. Pak Dimas saya kasih 1. Maaf Pak Dimas ya. Thank you, Pak Jainuri. Mahda saya kasih 1. Nah, Terima kasih. sebelum masuk ke pelajaran, ini saya anggap ya, Nduk ya, saya memberikan stimulus terlebih dahulu kepada anak-anak yang ada di dalam kelas. Oke. Pak Dimas ngapunten, Mahda juga permisi ya, Nduk. Nggih, silakan. Maaf ngerepotnya sampean semuanya. Saya kepengen atau memberikan stimulus sampean membuat 1 bentuk perahu. Sudah. 1 bentuk perahu saja. Nah, yuk. Saya kepengen Pak Dimas dan Mada membuat 1 bentuk perahu. Nanti duluan siapa antara Mada dan Pak Dimas? Aduh, nggak reka kesoting. Coba kalau kesoting ini nanti itu. bisa lucu sekali. Saya lupa, sebentar. Ayo, duluan Perahu. siapa antara Mahda dan Pak Dimas ini nanti? Bukan perahu kertas. Suara saya kok jelek toh? Saya nyaringan suaraku. Masih bagusan suara Pak Dimas. Iya dah. Iya. Sudah? Ini yang mahal ini nih. Yang mahal itu adalah konsep. Masalah suara gimana loh? Oh, itu mahalnya Pak Dimas. Yang mahal itu mic-nya ini. Oh. Yang mahal. Yang mahal adalah. Peredamnya. Nah, nanti ini kita bisa bedakan ya. Nah, 1 ini Pak Dimas, ini Jadi- kapal Pak Dimas. Ya. Pesawat. Saya tadi minta kapal loh ya. Perahu, Pak. Saya kan nggak bisa buat Nah, perahu. kalau ini kan bentuknya apa? Pesawat. Pesawat. Kalau ini Perahu. perahu, iya toh? Perahunya jelek, Pak. Nah, kalau secara garis besar ya, ini adalah sampean saya berikan stimulus atau rangsangan atau memberikan dorongan Oke. sebelum masuk ke dalam materi. Iya. Jadi itu yang saya terapkan. Intinya anak-anak sebelum masuk ke materi, saya berikan 1 bentuk contoh. Tapi bukan saya yang berikan contoh, anak-anak sendiri langsung praktek. Ini termasuk dalam kategori pelajaran teks prosedur. Oh, iya, benar. Paham maksud saya, Dok? Insya Allah paham, Pak. Memberikan rangsangan kepada anak-anak agar anak-anak itu sebelum menerima materi sudah membayangkan, oh jadi gini pelajaran teks prosedur. Oke. Oh gini pelajaran teks prosedur itu. Kalau secara garis besar, Mahda berarti menangkapnya apa teks prosedur itu? Teks prosedur itu cara kita membuat suatu barang atau suatu tata cara, Iya. gitu, Nggih. membuat sebuah perahu, Perahu. ini. ya, Pak Dimas ini ya. memberikan stimulus, meskipun isi materinya belum kita dapat, Iya. tapi kita sudah tahu inti dari materi atau teks tersebut. ini. Iya. Gitu. Nggih. Itu yang bisa saya gunakan atau Oke. yang sering saya gunakan strategi adalah metode inquiry.
Oke. Terima Ya, kasih. Itu untuk materi Iya, teks prosedur aja apa Teks- semua? Semuanya Oh. tergantung isi materinya itu apa nanti. Kalau di teks prosedur seringnya saya gunakan ini, nanti kalau di observasi ada lagi, di surat menyurat juga ada lagi, tergantung isi materinya tersebut. Oke. Kita dapat satu metode dari Pak Pak Jen. Jinuri. Kalau dari saya, karena kita pelajaran PJOK-nya lebih di lapangan, jadi saya, Langsung praktek. ya banyakan itu langsung praktek. Otomatis saya harus memberikan komando dan juga saya harus minimal mencontohkan kepada anak-anak. Terus nanti anak-anak akan meniru dan tapi dibalik mereka meniru itu saya juga menuntun mana gerakannya benar dan bagaimana. Kan kalau di kurikulum Merdeka itu ada apa namanya? Berdifferensiasi. Diferensiasi. Nah, kalau di pelajaran PJOK itu sebenarnya sebelum adanya kurikulum Merdeka sudah diterapkan karena anak-anak pasti akan sudah dibentuk kelompok mana yang bisa dan mana yang belum. Tentunya yang belum itu akan lebih banyak lagi dituntun oleh gurunya. Contohnya sekarang kan kita masuk ke pelajaran senam lantai. Ya. Mungkin anak-anak ngerasa yang aku iso kok dijarne karena berdewasa. Bukan dijarne, tapi karena saya masih fokus dulu sama yang belum bisa, jadi diajarkan dulu yang belum bisa. Karena yang sudah bisa, ya memang sudah bisa gitu. Tinggal disempurnakan aja gerakannya. Gitu aja sih kalau di pelajaran PJOK. Lebih simpel ya Pak Lebih ya. simpel, karena pelajarannya kan di kelas. Iya. Ya. Kalau Itu aja. Di kelas semisal apa di lapangan, Pak? Astagfirullahaladzim. Di lapangan. Di lapangan. kalau semisal pemberian materi di kelas Pak Dimas biasanya gimana? Dulu kan Magda sudah pernah. Iya, maksudnya Anda kan, juga pernah kan? maksudnya kan buat teman-teman yang lain yang belum iya. pernah. iya. gitu. Kalau di dalam kelas sih biasanya anak itu akan seperti di skripsi dulu ya. Skripsi saya dulu itu perbandingan antara media audiovisual dan PowerPoint. Jadi anak itu akan lebih bisa menangkap ketika kita menampilkan video dan suara. Jadi bukan hanya kita ngomong tok gitu ya. Iya. Jadi anak-anak bener mau apa sih kalau nggak gitu ngantuk. Iya, Jadi kita benar. harus menampilkan video yang menarik dan mungkin minimal ada PowerPoint jadi mereka biar bisa melihat. Jadi kan anak-anak kan itu belajarnya beda-beda. Ada yang audiovisual, ada yang audio, ada yang visual, Ada gitu yang- kan. iya. Ada yang keduanya. Jadi minimal kita harus memaksimalkan keduanya itu. Jadi misalkan mereka minimal nggak mendengarkan, mereka bisa membaca. Oh ngono gitu. Iya, benar. Kan dulu gitu. Iya. Iya sih benar. Iya sih. Terus ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir ya. Kalau nanti Ya, nggak ada terakhir. pertanyaan Terakhir. Ya katanya kemarin Allah. jangan Ya lama-lama. Tiba enak. Tiba-tiba Ya dong, Pak. Ini sudah dikatakan. Ada lagi kayaknya pertanyaan lebih sulit gitu. Mungkin nanti ada pertanyaan buat saya gitu bisa. Oh, iya. Oh ya, Oke. boleh ya ini berarti? Tapi jangan sulit-sulit ya Pak. Enggak. Ya. Oke, pengalaman yang sangat berharga selama Bapak ini menjadi guru. Nggak hanya di Semanggar. Sama saya. Kecil, Ya. Ri. Iya. Saya itu ngajar berpindah-pindah tempat Oke. sebelum kesini ya, Dok ya. Yang pertama Bapak juga pernah ngajar di MTS Puspa Bangsa. Oke. Saya sepil gak apa sukanya ya? Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Yang penting kan nanti kita tidak menimbulkan suatu Asumsi. hal. Iya. Ya, gitu. Pernah di MTS Puspa Bangsa, pernah di SMK Puspa Bangsa, Oke. nggih. Pernah di TK atau PAUD Puspa Bangsa, itu jadi satu. Jadi dalam satu minggu itu saya bisa ngajar 3 tempat ini dalam Oke. sekaligus. Dan tempatnya Nggih. itu Satu lokasi tapi Ndok. satu lokasi. Oh, iya. Namanya satu yayasan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Dan pada waktu itu hari Sabtu dan Minggu, nggih, itu jamnya Bapak Pri, saya gunakan untuk ngajar di SMP Islam Ali Badar atau Oke. pondok pesantren. Iya. Nah, setelah itu kurun waktu ada 4 tahun saya ngajar di situ. Setelah itu saya pindah lagi di SMA 1 Wongsorjo. Oke. Banyak soal-soal. Berarti ini tadi Ya, sudah 4 terus ditambah lagi 5 tempat ya 5 Pak tempat. Dan itu pun saya masih ngajar lagi, Nduk. ya? Oh. Nggih, di SMK 1 SMK NU Mabaul Huda. 6 Iya, di tempat. Tegalsari. Oke. Nggih, yang ada di Tegalsari. Oh iya, Nah, iya. setelah itu saya lepas semua gitu dan pindah di sini Oke. gitu. Iya.
Pindah di sini itu masih 3 tahunan, mungkin 3 tahunan ini kayaknya. Iya, saya kan 2 tahun. Ya 3 tahunan ini Pak Dimas ya. Oke. 3 tahunan ini. Iya, 3 tahunan ini. Itu waktu anak-anak kelas 3 itu masih kelas 1 dan sekarang kelas 3. Oh iya. Saya masuk kelas 1, itu anak-anak masih umbeler lah kayak gitu. Masih baru Pertanyaannya ya. tadi kan kesan ya, Dok ya? Iya, Kalau kesan sama aja yang pertanyaan pertama tadi berarti, Dok. berbeda Pak. Bedanya apa? Kan kalau yang itu kan khusus di Semanggar Oke. gitu ya. Kak, kesan yang dialami Bapak di Semanggar. Nah, kalau ini pengalaman apa aja yang berharga pada saat menjadi guru di sekolah manapun Pengalamannya itu menarik. Menarik sekali. gitu. Oke. Pengalaman yang pertama bisa bersahabat dengan anak-anak SMA. Tak kira aku. Oh iya, Pak Dimas ini. Oh iya. Bisa bersahabat dengan anak-anak yang beda karakternya masing-masing. Oke, berarti bisa mengenali siswa-siswi dengan karakter yang berbeda-beda. ya, Pak? Karakter yang berbeda-beda. Ada yang amit ya, Nduk ya. Nggih. Nggih. Ada yang orang tuanya bercerai ada. Oke. Gitu. Ada yang anak, maaf, dalam konotasi tanda kutip agak flamboyan. Oh ya. Nggih. Maaf lagi ya. Ada anak yang konotasinya endele masya Allah tabarakallah. Oke. Juga ada. Iya. Gitu. Itu yang membuat saya jadi acuan. Acuan gimana nih Pak? Acuan. Oh, ini toh anak-anak. Karakternya beda-beda, prinsipnya beda-beda, cara nangkapnya juga beda-beda. Dan simpatiknya saya, anak-anak tersebut itu masih dalam konotasi sopan kepada saya. Oke. Gitu. Meskipun mereka dengan Ciri dan karakternya itu, iya, anak-anak itu bisa menghargai saya, iya, benar. bisa menempatkan saya. Kalau di luar, nggih, anak-anak juga bisa, Nduk, menempatkan, oh ini Pak Guru saya, masih saliman. Oke. Itu saya seneng banget. Meskipun kalau di luar saya tuh nggak seneng kalau dipanggil Pak. Terus Senangnya? dipanggilnya apa? Mas saja nggak apa-apa. Oh. Oke, berarti Mas Saya kira Jen kalau- gitu ya? Mas Jen, ya jangan Bu. Kalau Bu nanti kesannya kok apa sih ini? Itu malu kan nggak lucu ya, Nduk ya. Mau jadi bapak loh ini saya ini. Oh iya. Ya. Berapa bulan lagi? Oke. Cukup tahu Cukup saja. tahu ya. Ah, Sudah. ini. Belum. Masih Lanjut ada di dong. dalam otak saya. Oke, lanjut. Gitu. Terus yang kedua, itu masih yang pertama loh, Nduk ya. Iya. Ada itu baca apa tuh kok? Buat soal. Oh, mbak soal. Dia Ada membuat bingung. mau menyaring apa gitu Pak Dimas ya. Dia bingung Iya. menanyakan kepada narasumber yang heboh. Heboh ini. Ya. Antara heboh dan Dan- tidak bermutu ini. Ya. Tapi isinya Bermutu daging dong. semua nih. Bermutu ini, Dok. Ya Daging. bermutu dong. Alhamdulillah kalau Kan bermutu. dari ceritanya Bapak ini kita bisa mengambil ya sedikit banyak kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya. Lanjut. ya. Oke, lanjut Pak. Yang kedua, nggih, ini pengalaman saya terkait guru yang ada di ruang lingkup pendidikan. Oke. Banyak guru yang berkarakter A, B, C, D. Oke, gimana Kita tuh? punya karakter masing-masing. Iya. Gitu. Saya juga punya karakter. Iya. Gimana cara saya bisa bersosialisasi terhadap karakter Bapak si A, Bapak si B, Bapak si C, dan Bapak si D, dan meskipun itu juga sama ibu juga lain. Gitu. Oke. Intinya, nggih, saya bisa menempatkan tempat ini saya ini terhadap beliau-beliau ini. Jadi tidak berkubu-kubuan, Iya. tidak memetak-metakan. Iya, benar. Itu yang saya harapkan juga kepada anak-anak di dalam satu kelas. Tapi kelihatannya sulit sih, Pak. Tapi Bisa. nggak tergantung sama anu sih Pak Zainuri. Cara sama. komunikasinya Iya. kira-kira klik atau enggak kan gitu kalau anak-anak biasanya. Iya, makanya gini, saya kepengen itu anak dalam satu kelas itu semuanya gitu Oh iya. dikonconi. Oh. Jangan bergerumbul, bukan circle saya itu. Ah. Yang sana bukan circle saya, itu terlalu alay. Mungkin kalau circle bisa dilanjutkan ketika pulang sekolah. Berdua, nongkrong mungkin sama nongkrong. circle-nya. Tapi kalau di dalam Ah. kelas semua nggak hati satu, yang kompak lah gitu. Yang kompak lah ya. Oh, intinya kompak. Terus lagi, Nduk, yang ketiga. Oke, silakan. Pesan saya ini yang menarik ini. Oke. Nggih.
ada anak ini Dok. Wow, ini ya. Yang melompat pagar itu pesan yang sangat amazing. Iya, benar-benar. Wow. Luar biasa. Pesannya sangat luar biasa gitu ya. Kayak Semanggar ini. Ya. Kayak Semanggar kan WAW. Apa? WAUW. Iya. Wow. Gimana pesannya? Jangan ya. Loh. Kalau bisa jangan Oh, dilakoni. Pak Jenderal punya pesan untuk anak-anak itu. Pesan saya jangan Jangan sekolah, diulangin jangan lagi diulangi ya. lagi. Wes sekolahane apik. Iya. Siji, murid-muridnya cerdas, smart solution. Oke, Gitu, intelektual, benar. penampilan sopan-sopan. Benar. Kalau masalah gerbang sampai Diloncati. pagar diloncati. Saya juga nggak habis pikir ngapain sih anak-anak lompat pagar. Lah yo, wong ada Pak Budi juga di situ. Izin kan juga boleh ya. Kan nggak mungkin guru-guru itu langsung doktrin, pulang. Kan nggak mungkin. Iya. Mesti kan ditanya dulu sebab musababnya. Kalau ada sebab, mesti ada akibat yang akan ditimbulkan terhadap di situ. Iya, benar. Oke, itu yang menjadi pengalaman saya kok sampai bisa. Kenapa gitu loh. Saya kepengen, makanya demen sekali serawung sama anak-anak itu. Kenapa? Ya itu saya tanyain itu. Alasannya kenapa kok sampai kayak gitu? Apa motivasinya sampean sampai melakukan tindakan itu? Oke. Ada nanti jawabannya berbeda-beda. Kalau ini diteruskan bisa sampai 2 jam 3 jam nih Dok. Oh iya, benar. Mungkin benar. itu yang terkait pertanyaannya Mardah tadi. Oke, kalau untuk Pak Dimas sendiri gimana Saya sampai pengalamannya, lupa Pak? pertanyaannya apa. Ya, saya ulangi ya. Pengalaman apa yang sangat berharga pada saat menjadi guru? Oke, saya bertolak belakang dengan Pak Jainuri ya. Kalau Pak Jainuri tadi kan banyak sekali sekolah. Iya. Kalau saya ini karena di sini notabene pertama, jadi pengalamannya itu mungkin tidak begitu banyak seperti Pak Jainuri. Kalau ada 2 sih sama kayak Pak Jainuri, kalau sama anak-anak itu senangnya karena saya bagaimana cara saya menyikapi anak-anak itu seperti adik saya sendiri atau saudara saya. Jadi nggak harus kamu itu di bawah saya, kamu itu jauh umurnya sama saya, enggak. Jadi saya rangkul jadi kayak sahabat saya. Makanya saya kenapa sih? Ada yang tanya, Pak sampean iki lek ngajar kok suwabare nyapa to Pak? Ngono ki senenono to Pak arek. Lho lah kenapa kalian tuh wis dewasa, wis iso diajak komunikasi 2 arah. Jadi kan iso komunikasi, nggak perlu sing harus, Rene ngono, nggak usah. Jadi ya sing sabar ya. Itu pun kalau nanti saya harus terus-terusan marah-marah. Di sini ada 28 Apa? kelas. 28. 28 kelas. Terus saya marah-marah semua. Cepat Bisa tua nanti, jadi Bapak. dapat tua. Cepat tua itu 1. pun saya bisa cepat stroke. Iya, benar. Iya kan? Karena marah itu kan menimbulkan potensi darah tinggi ya, Pak ya. Dan darahnya tinggi di sini Pak. Di sini nanti kan rambut-rambut ini kan berguguran ya. Iya. Lanjut Pak Dimas. Oke. Itu dari temen. Oh, sampai stroke. Itu. Yang penting saya mengajar itu saya seperti sharing ilmu. Jadi ilmu yang saya dapat saya sharing ke kalian biar kalian punya pengalaman belajar dibuat nanti ketika kalian sudah dewasa. Minimal ketika kalian nanti di luar di masyarakat misalkan disuruh ada kegiatan ini atau 17-an atau gini, oh iya aku mbiyen tahu diajari karo guru olahraga ini. Nah, minimal seperti itu. Itu untuk anak-anak. Kalau untuk dengan lingkungan kan di sini banyak bapak ibu senior yang lebih senior daripada saya. Meskipun Pak Jainuri ini walaupun sama-sama masih muda tapi kan senior saya. Jadi tidak ada senior, tidak ada junior. maksudnya kita itu di sini sama. pengalaman kerjanya. Tidak ada. Kita tuh di sini sama-sama belajar, sama-sama. Nggak iso Pak. Ya, Pengalaman kerjanya beda. Sama tetap Sama, Pak. seniorku. Enggak bisa. Ya wes, sama juniorku ya. ya juga boleh. Jangan. Kan nih. Maksudnya yang sudah pengalaman kerjanya lebih lama. Iya. Jadi di sini saya bener sama Pak Jainuri tadi, bagaimana cara menyikapi dengan bapak yang satu dengan yang lain dan saling menghormati, gitu aja. Oke. Mungkin karena ini stok pertanyaan saya kan sudah habis. Jangan habis. Saya senang mendengarkan suara saya. Bisa kalau gitu mungkin ada pertanyaan buat saya atau buat Pak Jainuri podcast gitu. jangan yang Jangan yang sulit lah. Jangan sulit ya. Iya, jangan yang sulit. Saya tuh kalau disuruh membuat pertanyaan itu kasihan, kayak ujian nanti Pak Dimas. Apa ya? Pokok intinya ya di sini saya boleh memberikan satu amanat nggak Dok? Iya, Iya, boleh Pak Jainuri, silakan. Oke.
Kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kita belajar mengenai tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya. Di bagian unsur intrinsik itu ada amanat. Iya, benar. Benar kan ya, Dok ya? Nggih. Gitu. Kalau amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Iya. Nah, intinya yang saya sampaikan di podcast kali ini, Iya. gitu. Jika ada kata saya yang kurang berkenan, Mohon dimaafkan. mohon dimaafkan. Ini penutup ini. Tidak penutup, Pak Dimas. Ini masih panjang lagi nih. Oh. Ya. Oke, baik. Kalau ada yang bermanfaat atau bisa diambil dari saya dan Pak Dimas, silahkan. Yang jelek-jelek dibuang. Ya. Oke. Itu yang saya harapkan dari podcast ini. Sampean bisa menyerap pengalaman saya, pengalaman Pak Dimas tentang bangku sekolah ini. Benar ya, Dok? Iya, Temanya ini ya, benar. Iya, bangku segmen sekolah bangku ini. sekolah. Segmennya bangku sekolah, temanya sungguh sangat luar biasa. Oplos Terima Wih. kasih. Dari saya. dari Pak Dimas. Oke, dari Pak Kalau Dimas. saya pengen tanya ke Magda itu apa ya? Tadi wes ada di pikiran loh. Lupa. Hilang. Tentang apa ini, Pak? Tentang apa? Magda senang pelajaran apa? Yang menonjol di Saya sendiri kurang tahu kalau itu. nah, Tapi kalau masalah suka, saya tuh nggak suka sama pelajaran yang terlalu sering menghafal. Karena hafalan berarti saya lemah. ini gitu. intinya bahasa Indonesia tidak suka ya. Suka. Suka. Dia lebih senang Suka. hitung. Iya, lebih Kalau suka bahasa Indonesia menghitung. kan kebanyakan membaca, berliterasi, menalar. Kalau membaca saya masih suka, tapi kalau menghafal saya sulit. Sulit. Apa ya? Apa sih? Terserah Pak Dimas. Pak Dimas mau bertanya apa? Cik, toh. Pacarnya Tapi- Mahda Jangan, kek? jangan. Nggak. Maksudnya sudah saya tahu di situ biasanya. Siapa? Ya, Sebelah ya, Dimas. kok disepil? Jangan dong, Pak. Jangan. Rahasia. Oh, Rahasia mungkin itu. tanya ini aja yang simpel. Di kelasnya Magda kan mungkin ada anak yang mungkin jarang masuk kelas, ada nggak? Ada. Oh. Apa ya? Mungkin dari sudut pandang siswa ya. Ya. Motivasinya anak-anak itu ngapain sih? Kenapa nggak mau masuk kelas? Menurut Yang- sudut pandangnya Mahda. Ya, oh. Yang pertama itu mungkin karena trauma perundungan. Trauma perundungan. Ya, kayak semisal Maaf Mahda. Apakah di sini ada perundungan atau bullying di kelasnya sampean? Sebenarnya tuh bukan dibully ya, Pak. Cuman karena dia itu dari Secara konotasi ya, Dok. Nggih. Perundungan itu kan maknanya bullying, Ya. menghina, mengolok-ngolok, intinya kan itu. Iya. Apakah ada? Gitu, Dok. Nang, ayo. Jujur. Bisa dibilang ada, tapi sekarang sudah enggak, alhamdulillahnya. Mahda wali kelasnya siapa? Pak Aan. Wah, Pak widih. Aan. Oke. Oke. Mungkin Pak An juga sudah tahu. Hmm. Gitu. Nah, dulu itu kan waktu kelas 10 ada yang emang jarang masuk tanpa keterangan. Keterangan. Laki perempuan? Jangan disepil dong, Pak. Ya enggak nyepil nama Ya, ini. itu menjurus Itu tapi. nanti teman saya tahu, Oh, Pak. ya sudah kalau gitu. Ya Ya. udah. Terus Terus habis itu ada beberapa anak tuh yang bilang ngapa karena keseringan nggak masuk, terus akhirnya terus waktu dia masuk masuk. ditanya, ya. loh tumben masuk gitu. Terus habis itu mungkin karena ya dia kayak aku masuk kok malah diginiin, Ya. jadinya kayak ya udah deh nggak usah masuk lagi gitu. Oh, Terus itu intinya. iya, cuman ya udah kayak gitu doang sih. Tapi sekarang sudah masuk Aktif nggak sekarang? sama aja. Lumayan. Oh, Lumayan. Alhamdulillah. Berarti ada Oke. perubahan ya? Gak kita Ya. sedikit gitu. Ya. Nah, Terus saya lagi Pak Dimas, saya mau pengen bertanya. Oke. siapa? Aku sama Sa- mau tanya. Saya ke mau Magda. tanya ke Mahda. Aku sih Oke. tahu aku sih mari. Sudahlah. Mau sih akeh sama dowo sama. Iya wis. Dek. Ya. Oke. Terus Lula Nali. Gak bermutu Pak Dimas. Sama gengkel-gengkelan. Itu. Si. Sama siapa sih? Aduh. Gara-gara sama. Saya ya ini ya. Iya, silahkan. Buat Mahda. Kalau di podcast ini namanya siapa tadi? Bukan Mahda deh. Anes. Anes. Artinya apa Anes itu? Anes itu juga nama saya, Pak. Loh, lengkapnya siapa? Mahdarena Flaneska Tit gitu. Oh, Magdalena R, Flanes. pakai R, Pak. Mahdarena. Magdalena. Iya, Benar? benar. Vanes.
Flaneska. Flaneska. Ya. Tit. Tit. Oh, tit. Tit itu titik apa tit gitu. Kan Pak, nama bisa dibilang marga. Oh, marganya. Ya. Iya wis Kak. Mau tak nganu tapi kok marga nanti takut dosa saya. Oke. Buat Anes. Ya. Menurut sampean ini ya, Nduk ya. Iya. Terkait proses belajar mengajar di Semanggar ini, satu kata saja. Gimana menurut sampean? Satu kata saja. 2 kata boleh kok, Pak? Boleh. 3 boleh. Ketiga. Ada yang seru. Seru. 1 seru. Ada yang seru. Loh, enggak, maksudnya seru gitu Seru. ya, Pak. Oh, Seru. seru. Gitu, seru. Ada yang seru wes 3. Beda. Beda. Seru. Rumit. Rumit. Satu lagi apa ya? Apa ya namanya? Teka-teki tapi 2 tuh, Pak. 1 ya, Pak? 1. Wes teka-teki. Anggap saya satu kata ya. Ya. Nah, teka-teki. Oke. Lagi, boleh. 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 Silakan. Mada ini masih menggunakan kurikulum berapa? Kalau kelas 11? KTS. KTSP. Ya. 13. 2013. 2013. Jika menurut sampean kalau kurikulumnya dirubah dengan kurikulum merdeka, menurut pandangan siswa dari sudut pandang siswa, apakah Mada bisa mengikuti? Yang kelas 11 ya. Yang kelas khususnya 11, yang khususnya kelas 11. Kalau kelas 11 sih, Pak, ada beberapa anak yang berpikir kalau kita pakai kurikulum merdeka kembali lagi ke TK. Ada yang berpikir seperti itu. Kenapa alasannya? Ya, proyek itu kan, Pak, kita bikin kayak karya dari putar-putar dan lain sebagainya. Itu ada yang mikir, ih kayak anak TK gini gitu. Tapi ada juga yang menerima. Kayak Ada yang menerima, ada yang tidak. ya. Oh, gitu. Jadi itu wacana antar siswa. Antar siswa. Iya, antar siswa. Antar siswa. Kalau di kelasnya Mada bukan banyak Pak Dimas. Ini satu lagi. Oke, Gitu. silahkan. Kalau di kelasnya Mahda, apakah teman-teman di dalamnya itu asik-asik? Alhamdulillahnya asik, tapi ketika ada musyawarah itu pasti ya namanya musyawarah nggak pasti berjalan lancar ya, Pak. Pasti ada engkel-engkelannya. Engkel-engkelannya. Ya, namanya kayak gitu saya anggap wajar. Wajar ya? Iya. Menurutnya Mada, satu lagi habis ini habis. Saya masih penasaran Oke, sebenarnya. Kalau menurutnya Mada, satu guru yang favorit di hatinya Mada. Oke, Magda. Menurutnya Magda wis. Menurutnya Mahda, Jangan takut, ikuti kan jalan. banyak kan ya. Banyak Ada guru. 50 Banyak. Ada 50 guru. 3 wes, 3 guru. Oh, 3 Jangan guru ya, tuh. Pak? 3. Satu Satu aja, bener. Satu. Kan Satu favoritnya aja. Magda Paham, siapa? Magda. Oh. Ya, sudah. Jangan sungkan dah, ngomong dah. Jangan sudah. Aku dah. Ngapunten ya, Pak. Oh, saya nggak pernah ngajar Magda. Ngapunten ya, Pak. Bu Yula. Ya. Saya yakin tadi sudah. Dari tata cara bahasanya itu. Oh, bentar dulu. Tapi kan Oh, iya. Magda nggak seneng ngapal. Bentar dulu. Dari tata cara Mahda tadi Ngobrol ya, Pak ya. ngobrol, dari tata caranya Mahda tadi bertanya kepada kita itu. Kayak begini. Itu ajar-ajarannya Bu Yula. Oh. Makanya dalam otak saya ini tadi itu ini kayak kata-katanya Bu Yula. Jadi Kata itu kayaknya ya. Ya. Ini menurut versi sudut pandang saya ya. Iya. Konotasi benar. gitu, tata cara bicaranya si Mahda ini menurut gaya bahasanya Bu Yula, dari lenggak-lenggok gestur tubuhnya. Kalau Bu Yula bertanya mesti gampang ini, srek, kaki srek, srek. Itu dan persis sama Bu Yula. Nggak apa-apa, kenapa? Karena kita itu butuh orang gitu untuk merubah kita. Iya. Gitu. Oh, ibu ini inspirasi saya. Ibu ini bisa merubah saya. Dari tata wicaranya, dari gaya bahasanya, gestur tubuhnya, bisa merubah pribadi saya. Intinya itu, Nduk. Iya. Saya salut kepada sampean karena kalau Bu Yula itu kan bukan Bu Yula itu satu MGMPS dengan saya loh ya. Oke. Iya. Paham. Paham kan ya? Tapi saya demen kalau seseorang itu punya orang lain sebagai anggap saja idola. Ya. Oke, Kan namanya ya. guru, Namanya digugu guru. dan ditiru. Digugu Oh, dan iya. ditiru Benar, ya. benar. Ya.
yang Yo, baik. walaupun Magda tadi katanya nggak suka ngapal, Nggak suka tapi ngapal, kan sama dia orangnya seneng. Sama orangnya caranya. seneng. Cara. Iya. Mungkin kalau Bu Yula di dalam kelas itu ngajarnya enak, Iya. menarik, Benar. kreatif, inovatif, memberikan stimulus kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Iya. Betul. Saya sendiri baru nyadar, Pak, kalau ternyata itu kayak bicara saya sama kayak Bu Yula. Coba Iya. nanti kalau Bu Yula bicara ya ini ya, bukan Iya. ini bukan gibahin Bu Yula loh ya. Iya, Oke, gimana? kalau Bu Yula nanti sampean bicara sama Bu Yula, ada pada depan 4 mata, coba sampean amati dari gerak tubuhnya, gestur tubuhnya, gerak tubuh sama gestur tubuh kan sama ya. Iya, sama. Gestur tubuhnya, konotasi bicaranya, lenggak-lenggoknya, cara bicaranya itu dan persis sama Bu Mahda men aku. Ya Allah. Sama Mahda. Ya, maaf Iya. lah ya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Terima kasih ini Nah. karena Sudah Pak Sendiri. karena Belum ada ini Pak masih Januari- banyak. Aku terakhir aku. Oh iya, silakan. Ya, karena Pak Januari tadi kan saya jadi tahu ternyata saya itu selama ini mirip sama Bu Yula tingkah lakunya. Bukan Iya. tingkah laku sih, lebih ke gestur tubuh dan Oh. pembicaraannya. Dan gimana untuk Pak Dimas ini? Oke, ini mungkin untuk terakhir aja ya. Iya. Terakhir. Ini himbauan untuk anak-anak semua. Jadi untuk sekolah ini sudah normal. Jadi jangan dikira sekolah itu masih mengacu pada masa Covid. Jadi Oke. terus akhirnya kalian masuknya itu Sakarepe sakarepe dhewe. dhewe. Nah, Ya. iya, benar. Jadi sekolah sudah normal seperti dulu sebelum adanya Covid. Dan satu lagi yang terakhir, ingetan Rek, masa sekolah yang paling indah itu masa SMA. Di situ kalian belajar memahami orang, berkomunikasi, cinta. Pokok di masa kalian beranjak dewasa itu masa-masa yang paling indah itu masa SMA. Jadi jangan sampai terlewatkan begitu saja. Udah, itu aja Magda. Thank you. Ada lagi, satu lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ya. Iya, Ini silakan. buat anak-anak semuanya ya. Oke. Khususnya anak kelas 1, kelas 10, 11 dan 12. Oke. Saya minta sekolah yang rajin, sadari dirinya sendiri, mawas diri, jangan ngurusin orang lain. Oke. Berangkat tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah Tentukan oleh sekolah. Iya. Dan yang tidak lupa bawa buku pelajaran. Oh iya, benar, Waktu benar. pelajaran yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jangan ketukar-tukar pelajaran. Oke, siap. Oke. Satu lagi. Astagfirullah. Helm. Astagfirullah. Helm Oke. itu penting Wow. sekali. Kebanyakan anak tidak memakai helm. Mm-mm. Oke, saya kepengen semua anak-anak memakai helm, khususnya yang rumahnya jauh. Bukan khususnya, ini buat semuanya. Ya, itu yang pes- memakai kendaraan bermotor. yang memakai kendaraan bermotor. Ya. Ya, itu Mada. Terima kasih Anda ya. Iya, terima kasih buat Oke. Pak Jen dan Pak Dimas. Closingnya begini. Closingnya gimana ini? 5, Gitu 4, 3, aja. 2, Kak. Enggak. Oh. Nah, dari pembicaraan podcast kita yang paling menyeluruh itu isinya taati peraturan sekolah. Ya. Ya, nah. Terima kasih karena Pak Dimas dan Mbak Januari sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di segmen Bangku Sekolah kita. Oke, hari ini. sama-sama Oke, Magda. sama-sama, Wih, Magda. suaraku. Apa ya, suara kita ya? Mungkin untuk kedepannya bisa Bapak Ibu Diundang guru lagi? yang lain Iya. Wah, akhirnya diundang lagi kita. gantian dulu Pak. Alah. Alah. Kita sebenarnya punya tema yang menarik untuk podcast ini. Opo. Iya. Dagelan, Pak. Oh begitu. Kalau itu nanti bisa di segmen yang lain. Buat mungkin. channel Yang lain sendiri, ya? buat Iya. channel sendiri. Buat diri sendiri. Oke. Oke. Baiklah, karena hari sudah semakin sore, kita tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.